Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla musibah fitnatan lil muslimin wa ibratan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Hendaklah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kapan dan di mana kita selalu berada, baik dalam situasi yang sempit dan sulit ditambah Covid maupun dalam situasi yang tenang dan senang. Karena dengan iman dan takwa lah yang akan mendapat jaminan bagi kita dari Allah, yakni jaminan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kekayaan harta benda, kekayaan jabatan, kedudukan itu tidak apa-apanya bila kita tidak menjadi hamba yang bertakwa. Akan menjadikan kita hina dina di sisi Allah kalau kita tidak menjadi hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan ketakwaan tetap kita jaga sehingga kita menjadi hamba yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Sudah 2 kali lebaran, 2 kali puasa, bahkan 2 kali berganti tahun. Belum ada tanda-tanda bahwa yang katanya pandemi virus corona, belum ada tanda-tanda untuk menghilang, khususnya di bumi Indonesia. Bahkan beberapa bulan terakhir tingkat kematian semakin tinggi. Bahkan dalam data Majelis Ulama Indonesia, para ulama dan juga habaib tercatat hampir kurang lebih 485 yang meninggal di 2 tahun pandemi. Namun kita sebagai orang yang beriman meyakini bahwa kematian itu ada suatu hal yang pasti. Bukan karena pandemi, bukan karena corona, bukan karena divaksin atau tidak divaksin. Karena kematian itu adalah pasti bagi kita. Allah yang memberikan hidup, Allah juga yang menjadikan kematian buat kita. Maka dari itu kita bertanya tentunya, sampai kapan pandemi virus corona ini berakhir di negeri kita? Kalau kita melihat di Eropa, bahkan di belahan dunia, di belahan negara lain, pandemi ini sudah menjadi endemi. Karena sudah banyak masyarakatnya yang sudah tidak bermasker. Ya. Tapi di Indonesia sampai kapan? Yang pasti saat ini negara sedang gencarnya mengenai vaksinasi. Dan tentunya pandemi COVID-19 akan pergi, akan hilang dari Indonesia ini manakala manusia atau masyarakat Indonesia sudah tervaksinasi semuanya.
208 juta manusia yang harus tervaksin di Indonesia. Dan saat ini baru 60 juta vaksin dosis pertama yang sudah disuntikkan ke tubuh masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pencapaian hasilnya baru hanya sekitar 27% dari jumlah total yang harus divaksinasi. Dalam jangka 1 tahun baru 60 juta. Sampai kapan? Bahkan saya membaca malam dalam satu headline, Menteri Kesehatan kita 5 atau 10 tahun lagi Indonesia masih belum hilang dari pandemi corona. Itu artinya bahwa vaksinasi yang saat ini oleh pemerintah harus dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Namun apa? Kenyataannya masyarakat kita tentang vaksinasi terbagi 3. Ada yang percaya atau yakin, ada yang tidak yakin, bahkan ada yang ragu-ragu. Inilah yang menyebabkan maka vaksinasi di Indonesia itu berjalan lambat. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat Rahim. Oleh karenanya kita sebagai mukmin, apa sikap kita di masa-masa yang masih pandemi saat ini? Yang pertama, kita hanya bisa beristighfar. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Mengapa? Karena doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Bahkan dalam satu hadis Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang selalu membaca istighfar, Allah akan memberikan solusi dari berbagai kesulitan. Dan siapa orang yang selalu beristighfar, Allah akan memberikan kebahagiaan dari segala kesedihan. Dan siapa yang sering beristighfar, Allah akan memberinya rizki dari jalan yang tidak disangka dan diduga. Inilah saat ini yang harus kita lakukan, berdoa. Karena begitu banyak mungkin perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan, yang ketika kita melakukan dosa dan maksiat kita hanya bisa tertawa, bukan penyesalan dan tobat kepada Allah. Bisa jadi ini adalah merupakan ujian bagi kita orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, untuk mendapatkan hasil yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sikap orang mukmin di saat pandemi saat ini, berdoa. Yang kedua adalah tidak takut, tidak panik. Kepanikan orang beriman, orang muslim kemarin sangat menjadi-jadi. Kuburan penuh, rumah sakit penuh, bahkan toko obat pun diburu. Semakin rasa takut dan paniknya menjadi-jadi. Padahal corona, COVID-19 adalah satu penyakit yang dapat disembuhkan. Karena kata Nabi, setiap penyakit pasti ada obatnya. Bahkan kalau kata Pak Jokowi 74% bisa sembuh. Maka dari itu di saat pandemi yang masih menyertai kita masyarakat Indonesia, jangan pernah kita panik dan takut dengan adanya virus ini. Bahkan seorang Hujjatul Muslim, seorang dokter muslim pertama di dunia Islam, yang kalau kata orang Eropa dia adalah Apesin, yang kalau kata orang muslim dunia adalah Ibnu Sina, pernah berkata,
Al-wahmu nisfud da'i wal itmi'nanu nisfud dawa was sabru nisfus sifah. Kepanikan, ketakutan adalah separuh dari penyakit. Ketenangan adalah separuh dari obat. Dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Jadi menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita sebagai mukmin yang punya Allah tidak boleh takut, apalagi panik. Karena kepanikan dan ketakutan yang berlebihan merupakan gangguan kejiwaan yang dapat berdampak langsung pada munculnya penyakit fisik yang ada pada diri kita. Apakah itu stres, tipes, hipertensi, jantung, dan lain sebagainya. Karena inilah dari kepanikan. Sebaliknya, ketenangan merupakan separuh dari pengobatan. Seorang yang mempunyai ketenangan hati dan jiwa tidak mudah terserang atau terjangkit penyakit jasmani dan rohani. Maka inilah sikap kita. Yang di saat pandemi jangan pernah sekali lagi takut dan panik. Karena kematian Allah yang punya. Kapan dan di mana saja kita pasti mati. Corona tidak corona, kita akan mati. Vaksin tidak divaksin, kita pun akan mati. Jadi jangan pernah takut lari dari kematian. Yang kita takutkan adalah bekal apa di saat kita mati nanti. Amal apa yang kita bawa ketika kita menghadap di sisi Allah nanti. Itulah yang mesti kita takuti. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sikap mukmin yang ketiga di masa pandemi saat ini adalah yakni saling tolong menolong, saling bantu membantu. Bukan untuk membuli, bukan untuk menjustifikasi, bahkan bukan untuk ditakuti. Yang ada di tengah masyarakat saat ini, ketika orang yang terkonfirmasi positif COVID, dia dijauhi, dia dikucilkan, dia dijauh. Yang mesti kita lakukan adalah bantu, tolong menolong sesuai dengan ukuran kemampuan kita miliki. Karena orang yang sedang isoman itu butuh support, bukan bulian ataupun justifikasi. Kita menganggap saat ini orang yang terkonfirmasi COVID adalah sebagai monster yang ditakuti. Bukan itu. Saat ini adalah yang butuh adalah sikap saling tolong menolong. Sebagaimana Allah firmankan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Inilah jadi saling bantu membantu. Apalagi di saat tetangga kita, rekan kita, sahabat kita yang sedang isoman, butuh waktu 14 hari di dalam rumah. Bagaimana kalau nasib yang isoman itu orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya, yang sehari-hari aja ketika sehat dia dalam keadaan lapar. Bagaimana kalau tidak ada uluran dan bantuan dari kita sebagai tetangga, sebagai saudara? Dia akan tentunya akan mati di dalam rumah gara-gara isoman. Maka di saat ini adalah bantuan dan uluran tangan yang segera kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan di tengah masyarakat di saat mereka sedang isoman di dalam rumah. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Bahkan dalam satu hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min qarbid dunya nafasallahu anhu kurbatan min qarbid dunya. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Siapa orang yang menghilangkan kesusahan dari orang mukmin yang lainnya,
Allah akan menghilangkan kesusahannya nanti di hari kiamat. Dan siapa orang yang membantu orang yang dalam kesulitan, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan siapa orang yang menutupi aib orang muslim, Allah akan tutupi aibnya nanti di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya yang selama hambanya mau menolong saudaranya. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Karena itu mari kita introspeksi diri untuk meninggalkan segala dosa dan maksiat serta meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang mampu untuk menghilangkan segala penyakit yang ada di muka bumi ini, segala bala yang ada di muka bumi ini. Kita manusia hanya sekedar berikhtiar dan berusaha tetap tidak lupa berdoa. Untuk itu marilah sama-sama kita memohon dan meminta kepada Allah. Allah menjadikan negeri kita ini menjadi negeri yang aman, negeri yang selamat dari wabah, dari pandemi, negeri yang tentram, makmur dan selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizina al-mu'minin wa adkhalna wa iyyakum fi zumrat ibadihil mu'minin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa'adil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasaraddin wakhlul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala wal waba wal fahsya wal munkar والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.